Halo semuanya, di video ini kita akan mempelajari tentang Kesultanan Banten. Adapun materi yang akan kita bahas diantaranya adalah yang pertama, lokasi atau letak Kesultanan Banten. Yang kedua, sumber sejarah Kesultanan Banten. Yang ketiga, kehidupan politik Kesultanan Banten. Yang keempat, kehidupan ekonomi Kesultanan Banten. Yang kelima, kehidupan sosial budaya Kesultanan Banten. Dan yang terakhir yaitu kemunduran atau keruntuhan Kesultanan Banten. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Pandey Ananta Wijaya, bisa dipanggil Ananta, nomor absen 34. Hari ini saya akan membahas tentang letak atau lokasi Kesultanan Banten. Yuk kita mulai. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526 ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa. Dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan sebagai antisipasi terrealisasinya perjanjian antara Kerajaan Sunda dan Portugis pada tahun 1522 Masehi. Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana Hasanuddin mengembangkan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, dibangun pada tahun 1600 Masehi. Menjadi kawasan kota pesisir yang kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan yang berdiri sendiri. Hai guys, perkenalkan nama saya Kade Aldi Kuramudia, absen 20, kelas 10 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber sejarah kerajaan Banten. Yang pertama ada sumber lisan dan tradisional. Isinya yaitu Arya Surankana menantang Maulana Hasanuddin untuk bertani sambung ayam. Yang kedua ada catatan João de Barros. João de Barros merupakan sejarawan Portugis. Ia membuat catatan berjudul Decadas da Asia. Dalam catatan tersebut ia menunjukkan bahwa semenjak Banten dan Sunda Kelapa dikuasai oleh Kesultanan Islam, wilayah Banten kemudian lebih ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dari berbagai negara dunia. Yang ketiga, sumber dari Eropa, yang isinya tentang sensus yang dilakukan oleh VOC pada tahun 1673. Dan sensus itu disebutkan bahwa 55.000 orang di kota Banten mampu menggunakan senapan dan tombak. Yang keempat, naskah Sangyang Siskanda Ngakaresya, yang isinya tentang perekonomian di Kesultanan Banten. Yang kelima, Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten ini didirikan pada tahun 1652 yang memiliki corak yang unik seperti menaranya mirip dengan mercusuar, terdapat serambi di bagian kanan dan kiri bangunan, dan atap masjid menyerupai atap pagoda. Yang keenam, Istana Keraton Kaibon Banten. Istana ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah atau ibunda dari Sultan Saifuddin. Yang ketujuh, Istana Keraton Surosowan Banten. Istana ini dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Sultan Banten sekaligus sebagai kantor pusat pemerintahan. Yang ke-8, yang terakhir, Benteng Spelweji. Benteng ini dibangun pada tahun 1585 dan memiliki tinggi 3 meter. Fungsi utamanya digunakan sebagai pertahanan terdepan dari upaya serangan laut yang dilakukan oleh pihak musuh. Selain itu, Benteng Spelweji juga digunakan sebagai lokasi yang strategis untuk mengawasi aktivitas pelayaran di Selat Sunda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Kaudi Bintang, nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehidupan politik Kesultanan Banten. Di bawah pemerintahan Hasanuddin pada tahun 1552 hingga 1570, Banten mengalami kemajuan di bidang perdagangan dan wilayah kekuasaannya meluas hingga ke Lampung dan Sumatera Selatan. Sehingga kerajaan Banten menjadi penguasa tunggal jalur lalu lintas pelayaran perdagangan Selat Sunda. Pada tahun 1570, Sultan Hasanuddin meninggal dan digantikan oleh putranya yakni Sultan Penembahan Maulana Yusuf. Pada pemerintahannya, ia berupaya untuk memajukan pertanian dan pengairan,
serta memperluas wilayah kekuasaannya yaitu dengan menaklukkan kerajaan Pajajaran. Penembahan Yusuf wafat karena sakit pada tahun 1580 dan digantikan oleh putranya yakni Maulana Muhammad pada tahun 1580 hingga 1597. Pada 1596 Masehi, Maulana Muhammad melakukan penyerangan ke Palembang yang pada saat itu diperintah oleh Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Ing Suro adalah seorang penyiar agama Islam dari Surabaya dan perintis perkembangan pemerintahan kerajaan Islam di Palembang. Pada saat itu, kerajaan Palembang lebih setia kepada Mataram dan sekaligus merupakan saingan kerajaan Banten. Itulah sebabnya Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Kerajaan Palembang dapat dikepung dan hampir saja dapat ditaklukkan. Akan tetapi, Sultan Maulana Muhammad tiba-tiba terkena tembakan musuh dan meninggal. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Prabu Sede Ing Palembang. Serangan tentara Banten terpaksa dihentikan, bahkan akhirnya ditarik mundur kembali ke Banten. Setelah Maulana Muhammad wafat, ia digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Ratu yang masih berusia 5 bulan. Ia menjadi Sultan Banten yang keempat yang memerintah dari tahun 1596 hingga 1651. Karena masih kecil, pemerintahan dijalankan oleh Mangkubumi, Rana Manggala hingga Pangeran dewasa. Pangeran Ratu mendapat gelar Kanjeng Ratu Banten, dan setelah wafat, Pangeran Ratu digantikan oleh anaknya yang bernama Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa memerintah Banten mulai tahun 1651 Masehi hingga 1682 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Banten mencapai masa kejayaan. Sultan Ageng Tirtayasa berusaha memperluas wilayah kerajaan, dan pada tahun 1671 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat putranya menjadi raja pembantu dengan gelar Sultan Abdul Kahar atau Sultan Haji. Sultan Haji menjalin hubungan baik dengan Belanda. Mengetahui hal tersebut, tentu saja Sultan Ageng Tirtayasa kecewa dan menarik kembali jabatan yang telah diberikan kepada Sultan Haji. Namun, Sultan Haji tetap berusaha mempertahankan jabatannya dengan meminta bantuan kepada Belanda. Maka terjadilah Perang Saudara. Dalam peperangan tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap, lalu dipenjarakan di Batavia hingga beliau wafat pada tahun 1691 Masehi. Perkenalkan, nama saya Putu Marisa Pramesyananda. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi Kerajaan Banten. Ekonomi Kerajaan Banten bertumpu kepada perdagangan. Kerajaan Banten memegang monopoli perdagangan lada di Lampung yang menjadi komoditas terbesarnya. Hal ini membuat Kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi pusat niaga yang sangat penting. Meningkatnya perekonomian Kerajaan Banten tidak terlepas dari beberapa hal berikut. Yang pertama, kedudukan Kerajaan Banten sangat strategis di tepi Selat Sunda. Yang kedua, Banten memiliki bahan ekspor penting yaitu lada sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi pedagang asing. Yang ketiga, Kerajaan Banten terletak di Teluk Banten dan pelabuhannya memenuhi syarat sebagai pelabuhan dagang yang baik. Dan yang terakhir, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis mendorong pedagang Islam mencari daerah baru di Jawa Barat yaitu Banten dan Cirebon. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jessica Dia Anastasia, nomor absen 18. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai kehidupan sosial budaya Kesultanan Banten. Kehidupan sosial budaya Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kehidupan sosial masyarakat Banten semakin meningkat dengan pesat karena Sultan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kehidupan sosial rakyat Banten berlandaskan ajaran-ajaran yang berlaku dalam agama Islam. Usaha yang ditempuh oleh Sultan Ageng Tirtayasa adalah menerapkan sistem perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia. Meskipun agama Islam mempengaruhi sebagian besar kehidupan Kesultanan Banten, namun penduduk Banten telah menjalankan praktik toleransi terhadap keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah kelenteng di Pelabuhan Banten pada tahun 1673. Masyarakat yang berada pada wilayah Kesultanan Banten terdiri dari beragam etnis yang ada di Nusantara, antara lain Sunda, Jawa, Melayu, Bugis, Makassar, dan Bali. Beragam suku tersebut memberi pengaruh terhadap perkembangan budaya di Banten dengan tetap berdasarkan aturan agama Islam. Pengaruh budaya Asia lain didapatkan dari migrasi penduduk Cina akibat Perang Fujian tahun 1676. Serta keberadaan pedagang India dan Arab yang berinteraksi dengan masyarakat setempat. Dalam bidang seni bangunan, Kerajaan Banten meninggalkan seni bangunan Masjid Agung Banten yang dibangun pada abad ke-16.
Selain itu, Kerajaan Banten memiliki bangunan istana dan bangunan gapura pada Istana Kaiboen yang dibangun oleh Jan Lucas Kardel, seorang Belanda pelarian dari Batavia yang telah memeluk agama Islam. Perkenalkan, nama saya Dasya Victoris Mansonaru, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran Kerajaan Banten. Kerajaan Banten mengalami kemunduran yang bermula dari perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan sang putra yakni Sultan Haji. Karena Sultan Ageng Tirtayasa berusaha menentang VOC sebagai raja muda, Sultan Haji tidak menyetujui hal itu. Melihat keretakan yang terjadi, VOC lalu memanfaatkan keadaan itu dengan politik divide et impera. Divide et impera atau politik pecah belah atau politik adu domba adalah kombinasi strategi politik, militer, dan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil agar lebih mudah ditaklukkan. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan hal tersebut, semakin kuatlah VOC di Banten dan kemudian membawa kemunduran bagi Kerajaan Banten.